Paspor Indonesia termasuk lemah banget dibanding negara lain, dan ini karena kelakuan orang kita sendiri di luar negeri ya. Loh kok bisa? Karena dari 9 juta orang Indonesia yang lagi kerja di luar negeri, setengahnya ternyata ilegal tuh. Dari kerja ilegal di Arab Saudi pakai visa umroh, kerja ilegal di Australia pakai visa turis, kerja ilegal di Malaysia karena nggak butuh visa. Tadi yang terbaru ada 100.000 warga Indonesia yang bekerja ilegal sebagai ahli IT di Kamboja. Belum lagi akhir-akhir ini semakin banyak warga kita yang berbuat kriminal di Jepang. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asya Widianti Putri. Hari ini aku akan mereaction paspor Malaysia menjadi terkuat ke-9 di dunia dan bebas visa ke 190 negara. Luar biasa banget. Marilah kita lihat sama-sama penjelasan dari Mr. Fakta guys. Langsung saja di subscribe. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsa_widianti_putri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reaksinya. Are you ready? Let's go. Assalamualaikum bos, kalian Waalaikumsalam gue ya? bos. Oke, gue pantun nih. Ubur-ubur makan kerak. Asik. Nama gue lu ganti Mr. Berak. Ubur-ubur makan duren. Nggak apa-apa kok, Mr. Berak juga keren. Sebelum mulai pembahasan, gue mau cerita sedih nih bos. Semalam gue mimpi berak, tiba gue bangun anjir. Jadi kenyataan mimpi gue bener-bener berak. Kalian diam-diam aja ya, jangan sampai mama gupron tahu. Gue takut dipecat. Jadi muridnya nanti hilang semua ilmu. Ngomong dengan semut dan cacing. Wakoli, wakola, wakolu. Mama gupron. I love you. Bos, kalian tahu paspor? Paspor adalah identitas warga negara yang wajib dibawa kalau mau keluar negeri. Tapi kalau mau naik haji ke Goa, nggak perlu paspor guys. Karena nggak ada imigrasi yang jaga di depan Goa. Sekarang ini gua mau bahas kekuatan paspor antara Indonesia dan Malaysia. Waktu gua lagi berak sambil scroll TikTok, nggak sengaja nemu paspor Malaysia naik rankingnya dari 11 ke 9 dunia. Wah, gokil. Ubur-ubur makan duren. Malaysia emang keren. Kalian tahu kenapa kekuatan paspor Malaysia naik? Itu karena perilaku rakyatnya yang kerja atau melancong ke luar negeri, nggak neko-neko, nggak buat masalah, tertib, disiplin, dan mematuhi aturan negara yang dikunjunginya. Mr. Berak, kalau ranking paspor Indonesia berapa? Ranking paspor kita di angka 70-an gitu. Bisa dibilang lemah sih. Gak sekuat Malaysia. Jauh berbeda lah. Dari 70 ke 9. Malah sekelas Timor Leste aja di atas kita. Kita harus akui. Dan jangan kecil hati kalau mau paspor kita kuat, ya kita harus mencontohi Malaysia. Simpel kan? Penyebab paspor kita lemah ya antara lain karena pendapatan yang rendah. Banyak yang overstay bekerja secara ilegal, TKI, yang buat hal negatif di negara tempat dia bekerja, contohnya di Jepang dan Malaysia. Nah, itu faktor utama yang membuat paspor kita lemah. Malaysia bebas visa ke 190 negara. Indonesia hanya bebas visa ke 42 negara. Ubur-ubur makan sepeda, wah memang jauh beda. Tapi jangan kecil hati. Kita bisa mencontohi negara saudara kita Malaysia. Untung kebaikan ya harus contohi. La Malaysia, anak ayam, anak tuyul. Malaysia memang mantul. Keren, kalian bisa disiplin. Sebelum ke videonya, mari kita saksikan tetangga gua. Paspor Indonesia termasuk lemah banget dibanding negara lain, dan ini karena kelakuan orang kita sendiri di luar negeri ya. Loh kok bisa? Karena dari 9 juta orang Indonesia yang lagi kerja di luar negeri, setengahnya ternyata ilegal tuh. Dari kerja ilegal di Arab Saudi pakai visa umroh, kerja ilegal di Australia pakai visa turis, kerja ilegal di Malaysia karena nggak butuh visa. Tadi yang terbaru ada 100.000 warga Indonesia yang bekerja ilegal sebagai ahli IT di Kamboja. Belum lagi akhir-akhir ini semakin banyak warga kita yang berbuat kriminal di Jepang. Padahal pemerintah Jepang udah berbaik hati ngasih kesempatan kita buat kerja di sana. Makanya nggak heran kalau negara-negara di luar negeri malas buat ngasih bebas visa ke paspor Indonesia. Dan yang kasihan jadinya orang-orang Indonesia yang memang niat ke luar negeri lewat jalur resmi ya. Karena nggak jarang mereka malah dicurigai oleh imigrasi Indonesia dan luar negeri. Padahal peluang buat kerja jalur resmi di luar negeri itu benernya ada banyak. Dari program Tokutei Gino di Jepang, program Ausbildung di Jerman, sampai program WHV di Australia yang
informasinya udah aku sediain secara lengkap dan murah lewat web budal.com. Jadi selama banyak dari kita yang masih ilegal di luar negeri, maka selama itu pula paspor kita bakal tetap lemah dalam hal bebas visa, dan jangankan dibandingkan sama Singapura yang paspornya nomor 1 di dunia, atau Malaysia yang nomor 11 di dunia, dibanding nomor paspor 1. Timor Leste pun, paspor kita bahkan jauh lebih lemah, Tul. Oh, ini paspor Malaysia nih. Ih, cantiknya. Oh. Oh, masjid-masjid nih. Oh, Nara Kembar. Oh, cantiknya. Kenapa paspor Timor Leste lebih kuat dibandingkan dengan paspor Indonesia? Ini pertanyaan menarik banget. Yuk kita bahas. Simpelnya, semakin kuat suatu paspor, semakin banyak juga nih negara-negara yang negara tersebut bisa masuki tanpa harus menggunakan visa. Menariknya, pada tahun 2015, Uni Eropa atau Parlemen Eropa itu pernah membuat perjanjian bebas visa untuk Timor Leste. Ini yang menjadikan Timor Leste sekarang itu nggak perlu menggunakan visa untuk masuk ke negara-negara di Eropa. Nah, seperti yang kita tahu ya, negara-negara di Eropa itu kan ada banyak. Karena Timor Leste udah nggak perlu visa lagi untuk masuk Eropa, nah jadinya semakin banyak juga nih negara-negara yang bisa dimasuki oleh Timor Leste tanpa menggunakan visa. Sehingga ranking paspor Timor Leste itu semakin kuat. Moga menjawab. Paspor Indonesia versus Singapura versus Malaysia versus Timor Leste. Seberapa kuat sih paspor Indonesia? Gua akan bandingin berdasarkan negara-negara yang biasanya didatengin sama orang Indonesia buat traveling. Kita mulai dengan Eropa Schengen, jadi Perancis, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, Swiss juga. Untuk negara Eropa Schengen, ini yang namanya Singapura, Malaysia, dan juga Timor Leste itu bisa melenggang bawa koper doang alias mereka bebas visa. Sedangkan Indonesia harus ngurus visa. Berikutnya kita geser ke barat, ke United Kingdom atau Inggris, di mana Singapura, Malaysia, dan juga Timor Leste juga bebas visa, bisa langsung berangkat aja kalau mau ke UK, sedangkan paspor Indonesia harus ngurus visa. Gimana dengan US atau Amerika Serikat? Untuk US, Singapura, dan juga Malaysia ini perlu ETA namanya atau Electronic Travel Authority buat masuk ke sana, sedangkan Indonesia dan Timor Leste dua-duanya sama-sama perlu visa. Sekarang kita geser ke Asia Timur, untuk Jepang yang namanya paspor Singapura sama Malaysia ini juga bebas visa, bisa langsung berangkat aja, sedangkan paspor Indonesia dan Timor Leste itu harus urus visa. Next, Korea Selatan, paspor Singapura dan juga Malaysia ini harus ngurus yang namanya ETA, sedangkan paspor Indonesia dan Timor Leste harus ngurus visa. Gimana? Lanjut negara lain nggak nih? Korang tahu tak, pasport Malaysia adalah pasport yang nombor 3 paling power di Asia. Bermakna kita ada banyak negara yang kita boleh masuk dengan pasport 190 Malaysia tanpa memerlukan visa. Setakat ini ada 118 buah negara dalam dunia ni yang kita boleh masuk tanpa visa. 118 atau 190 ni? Ataupun ETA ataupun visa yang kita kena apply dari awal. Antaranya adalah negara-negara Balkan. Kita boleh masuk tanpa visa generally untuk tempoh 90 hari kecuali Serbia. Untuk Serbia, kita kena apply visa. Yang lain-lain, kita boleh masuk visa free. Ada 30 buah negara yang kita kena apply visa. So, tidak termasuk 44 buah negara yang kita kena apply visa on arrival. So, nak pergi mana? Negara menunggu kita tanpa perlu apply visa. Pasport yang saya pernah pegang ni merupakan antara pasport yang terkuat di dunia. Tahun ni, pasport Malaysia terletak pada ranking ke-9 dunia dan ke-4 di Asia. Maksudnya, kita boleh pergi ke kebanyakan negara tanpa keperluan visa. Dan ini merupakan satu kenikmatan yang tak ada pada semua negara. Terutamanya kalau kita nak bercakap dalam konteks negara majoriti orang Islam. Korang sendiri pun tahu kan betapa susahnya nak buat visa. Kena hantar dokumen, lepas tu nak melayan dengan kerenah staf kedutaan. Itu belum lagi kalau kita punya visa tu kena reject. Kan satu hal. Jadi, kalau kita tak perlukan visa, esok nak pergi ke Bulgaria, hari ni kita boleh beli tiket kapal terbang, terus pergi. Tak payah nak pening-pening kepala dah. Antara faktor utama kenapa kita boleh masuk ke kebanyakan negara, terutamanya Eropah, tanpa visa adalah disebabkan diplomasi kita yang kuat. Yang kedua, disiplin. Pelancong kita sangat berdisiplin. Dan yang ketiga, kita ada rekod bersih. Dari segi jenayah antarabangsa dan sebagainya, kita tak seteruk negara-negara yang lain. Jadi orang rasa selesa dengan kemasukan kita punya pelancong. Oleh itu, jom. Kalau pasport kita ni dah kuat, ayuh kita bina ekonomi kita. Kita fokus pada teknologi dan sains supaya kita pun boleh jadi sehebat
ranking pasport kita. Paspor Timor Leste ternyata lebih sakti daripada paspor Indonesia. Serius, siapa sangka? Negara Timor Leste yang pernah menjadi bagian dari NKRI dan kini berdiri sendiri ternyata punya paspor lebih kuat dari paspor Indonesia loh. Paspor Timor Leste tercatat berada di posisi keempat untuk paspor terkuat dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara dengan akses ke 96 negara bebas visa. Timor Leste hanya berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Lebih powerful dari kekuatan paspor Indonesia yang berada di urutan ke-6 dengan akses ke 78 negara bebas visa. Pemegang paspor Timor Leste bahkan bebas traveling ke beberapa negara Eropa seperti UK dan negara Schengen, diantaranya Swiss, Italia, Spain, France, Germany, dan beberapa negara Eropa lainnya. Kecil-kecil cabai rawit. Menurut teman traveling, kenapa Timor Leste yang baru merdeka punya paspor lebih kuat daripada paspor Indonesia? Wah, paspor Indonesia lemah. Kira-kira apa ya penyebabnya? Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menduduki peringkat 72 dari paspor terkuat di dunia, di mana berdasarkan data dari Paspor Index, warga Indonesia dapat berkunjung ke hanya 42 negara saja tanpa visa. Nah, kira-kira apa sih yang bisa mempengaruhi kuat atau tidaknya paspor suatu negara? Berikut di antaranya. 1. Kurang baiknya hubungan diplomatik antar negara. Semakin bagus hubungan bilateral kita ke banyak negara, semakin banyak negara pula yang akan memberikan fasilitas bebas visa kepada warga Indonesia. Betul. Yang kedua, mentalitas warga Indonesia. Warga Indonesia yang sulit mungkin identik dengan ketidakdisiplinannya membuat negara lain pikir dua kali nih untuk membuka pintu lebar-lebar buat warga Indonesia masuk ke negara mereka. Potensi buruk yang ditakutkan adalah mungkin warga negara Indonesia yang mungkin bekerja secara ilegal di negara tersebut atau tinggal melebihi masa berlaku visa yang diterbitkan oleh negara tersebut. Itu yang ditakutkan mereka. Yang ketiga, faktor ekonomi politik Indonesia yang kurang mumpuni di kancah dunia membuat paspor Indonesia belum masuk prioritas utama gratis visa di negara lain. Yang keempat, faktor keamanan. Stabilitas keamanan suatu negara menjadi penentu tertinggi tuh sebelum mereka memutuskan untuk membuka pintunya lebar-lebar untuk warga Indonesia. Jika di negara kita masih ramai isu kriminalitas, isu kekerasan, bahkan terorisme, sampai kapanpun negara lain nggak bakal mau membuka pintunya lebar-lebar buat warga Indonesia. Iya sih. Nah, menurut kalian hal apa lagi yang bikin paspor Indonesia lemah di kancah internasional? Maknanya kita ni kalau nak travel ke most countries atas planet bumi ni, tak perlu susah-susah nak apply visa macam warga negara lain. Setiap negara punyalah susah nak ke negara lain sebab kena apply visa. Dah lah apply kena bayar, kena tunggu lama. Kadang tu kena reject pula tu, duit pun tak dapat balik. Yang paling best pasal pasport Malaysia ni, boleh masuk ke Schengen area free selama 3 bulan. Schengen area ni, area yang merangkumi kebanyakan negara-negara EU yang mana tidak ada border di antara negara-negara ni. Contoh mudah, korang masuk ke Netherlands. Lepas tu, korang sambung ke Belgium. Sambung ke Liechtenstein, ke France, ke Swiss, Jerman, Austria, Republic Czech. Sampailah ke Poland tanpa perlu pun berhenti di mana-mana border untuk cop pasport. Sampai macam tu sekali kita boleh travel dengan pasport Malaysia ni. Dalam dunia ni, ada beberapa negara je yang dapat full free access ke Schengen area ni, termasuklah Malaysia. Privilege ni tak banyak negara dapat. Sebab itulah, kalau korang ke negara Arab atau Middle East, kadang-kadang tu korang akan jumpa dengan rakyat diorang yang sangat jealous dengan pasport Malaysia. Kadang tu, diorang punya pasport lebih tebal daripada pasport kita. Tebal tu bukan sebab apa? Sebab banyak tampalan visa dalam tu. Diorang nak ke negara ni, kena apply visa. Nak ke negara tu, kena apply visa. Banyak masa terbuang. Tapi Malaysians, pergi je ke border negara tu, cop pasport dan terus boleh masuk. Kalau korang tengok pasport Malaysia yang memang kaki travel, pasport dia nipis je. Tapi bila buka, cop dia, ya abah kau, penuh dari muka depan sampailah ke belakang sampai tak cukup muka surat. Okey, ni pasport ayah sebagai contoh. Cop, 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 cop. Tinggal main cop-cop doang kan? Gak perlu ada kertas-kertas visanya ditempelin. Langsung tak ada tampalan stiker visa kat dalam ni. Betapa senangnya kita sebagai rakyat Malaysia untuk travel pusing dunia. Sekali lagi, ayah tunjuk ni bukan nak belagak ya. Kenapa ada negara-negara yang ngasih bebas visa? Kenapa ada juga negara-negara yang ngurus visa kalau mau ke sana? Kenapa nggak semua negara bebas visa aja? Jadi, kebijakan bebas visa ini tuh adalah simbol kepercayaan sebuah negara terhadap negara lain. Jadi misalnya negara A nih udah percaya sama negara B, jadi biasanya dia akan ngasih bebas visa ke negara B. Begitu pula sebaliknya, kalau negara B percaya sama negara A, dia juga akan ngasih bebas visa ke negara A. Yang dianggap percaya itu seperti apa sih? Misalnya percaya kalau warga negaranya yang datang ke negara tersebut tuh bakalan taat sama durasi visa. Misalnya visa 30 hari ya 30 hari, selesai itu ya pulang gitu. Tidak overstay, nggak cari kerja di situ. Nah, bebas visa ini sifatnya bisa satu arah, bisa dua arah.
Kalau 2 arah misalnya kayak Singapura sama Indonesia. Kita bisa ke Singapura dengan bebas tanpa visa, orang-orang Singapura juga bisa ke sini bebas tanpa visa. Tapi ada juga yang sifatnya unilateral, sifatnya cuma satu arah. Cuma satu negara aja yang ngasih bebas visa tapi tidak berlaku sebaliknya. Ini kayak misal contohnya Brazil sama Indonesia. Brazil tuh ngasih bebas visa loh untuk kita, orang Indonesia. Jadi kita bisa ke sana bebas visa. Tapi kalau orang Brazil mau ke Indonesia harus bayar yang namanya visa on arrival, jadi tidak bebas visa. Artinya nggak berlaku sebaliknya ya. Nah berikutnya, kenapa satu negara nggak ngasih bebas visa ke negara lain dan mensyaratkan harus ngurus visa gitu ya kalau si negara lain tersebut mau masuk ke negaranya. Jadi ini tuh ada banyak faktor. Ada faktor keamanan, kalau negara tersebut dianggap punya resiko keamanan yang tinggi, biasanya nggak akan dikasih tuh bebas visa. Terus juga persoalan ekonomi, kestabilan politik dalam negeri negara tersebut kayak gimana. Terus juga dilihat ini warga negaranya gimana sih, nanti kalau misalnya datang ke negara gue, kira-kira mereka bakal overstay nggak ya? Kira-kira mereka bakal menyalahgunakan visanya nggak ya? Yang harusnya cuma visa jalan-jalan, traveling, tapi dipakai buat kerja. Nah, itu yang jadi pertimbangan sebuah negara akhirnya tidak ngasih bebas visa ke negara lain. Makanya kita, orang Indonesia sering banget disuruh kalau misalnya mau ke negara A, negara B, negara C harus ngurus visa dulu. Ya itu karena berarti negara kita belum dipercaya, Kak. Karena kita dianggap punya potensi atau resiko yang besar untuk, ya itu tadi, macam-macam gitu ya. Untuk overstay, untuk pakai visa buat kerja, dan lain-lain. Orang Indonesia tidak dipercayai di Belanda. Udah kesejahteraan Belanda. Karena rakyat Indonesia kurang disiplin. Betul. Indonesia tidak masuk senarai. Nampak gambar ini kat internet di mana dia tunjuk ada bendera Malaysia di immigration di salah satu airport di Amsterdam, Holland. Maksudnya kalau korang pemegang pasport Malaysia, korang boleh pakai e-gate saja. Okey, korang nampak kan bendera sini, bukan semua negara ada privilege macam ini boleh pakai e-gate. Saya pun nampak ada satu artikel ini di mana ada komen dari warga Indonesia, jiran kita, memberitahu kita bahawa jadi warga Malaysia, paspor mahal beneran bisa dipakai kemana-mana, nggak pakai visa, orang nggak kayak Malaysia. kita. Sebab kita ada paspor yang sangat-sangat kuat, di mana kita tak perlu visa ke banyak negara. What's up guys, hari ini saya dah share sikit lah tentang apa yang saya faham tentang pasport Malaysia. Korang tahu tak, pasport Malaysia adalah salah satu pasport yang terkuat di dunia. Okey, bukan sahaja di Asia. So korang nampak kan, korang boleh check Henry and Partners, passport ranking di Malaysia ni memang sangat-sangat kuat. Dalam video lama ini sangat lama lah. Saya buat video dalam bahasa English. Saya pernah terangkan kenapa pasport Malaysia ni sangat-sangat kuat. Dan saya tak pernah rasa pasport saya kuat sampai saya pergi ke luar negara untuk melanjutkan pelatihan saya dan kerja di Singapura. Okey, itu memang satu kelebihan ataupun kita kena rasa bersyukur kenapa pasport kita kuat. Kenapa? Sebab kita tak perlu membahaskan masa untuk memohon visa. Kalau korang nak memohon visa kan, korang kena ambil masa, dan yang paling penting sekali, ini harga dia pun tak murah. So ini bukan senang ya. Dan kalau kita punya visa, kita punya pasport tak perlu visa, ini kan memang dah sangat-sangat untung. Okay, saya pergi Germany, saya pergi airport di Munich. Okay, saya pun terkejut. Okay, saya orang Malaysia, saya masuk ke, saya tak perlu tunjuk sebarang orang ataupun application form kepada officer sana. Maksudnya negara kita memang diiktiraf oleh banyak negara. Kita ni memang ada rakyat yang bertanggungjawab. Okay, so ini memang tanggungjawab kita untuk memastikan kita kena behave ataupun bersikap sopan dan ramah apabila kita melancong ke luar negara. Betul, itu adalah tanggungjawab kita sebagai orang Malaysia. Apa pandangan tentang paspor Malaysia? Oke, jadi itulah fakta yang terjadi yang sebenar-benarnya kenapa paspor Malaysia itu lebih kuat dan sangat kuat, menjadi peringkat 9 di dunia guys, dan bebas visa ke 190 negara kurang lebihnya. Jadi salah satu faktor yang menjadikan Malaysia itu paspornya kuat, pertama hubungan diplomatik yang baik, kedua adalah mentalitas dari rakyatnya yang dimana rakyatnya tidak neko-neko ketika traveling. Kalau traveling ya traveling, gak macam-macam lah di negara yang dituju gitu. Yang ketiga, faktor ekonomi politiknya bagus. Kita juga bisa melihat bagaimana ya sistem ekonomi di Malaysia gitu. Selanjutnya mungkin
mungkin tentang keamanan, kestabilitasan keamanan di Malaysia itu juga sangat-sangatlah kuat. Teman-teman juga bisa mendengarkan langsung penjelasan dari orang asing tentang keamanan yang ada di Malaysia. Mereka merasa aman dan itu juga menjadi salah satu faktor kenapa paspor Malaysia itu kuat. Aku setuju banget sama komentar salah satu orang Indonesia bahwa orang Malaysia itu beruntung banget sih gitu punya paspor Malaysia ini guys, yang warna merah menyala ini, karena nggak semua negara itu bisa seberuntung Malaysia gitu loh guys, bisa ke 190 negara bebas visa gitu. Oke, terima kasih untuk Mr. Fakta atas penjelasannya kali ini. Semoga kita bisa belajar dari video kali ini, dan bagi teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.